Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang keanekaragaman budaya Indonesia dan upaya pelestariannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Keanekaragaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman Indonesia adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Contohnya saja Indonesia memiliki 34 provinsi, kurang lebih ada 714 suku, 1001 bahasa daerah. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosial kultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Dan ada juga faktor-faktor keanekaragaman budaya Indonesia. Yang pertama ada lingkungan fisik daerah. Lingkungan fisik daerah yang melingkupi suatu masyarakat mempengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Lingkungan fisik yang dimaksud seperti pegunungan, pantai, laut, tanah, datar, dan lainnya. Perbedaan lingkungan fisik berdampak pada mata pencaharian dan tradisi sosial budaya. Masyarakat di daerah pantai akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan untuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang kedua ada keyakinan agama. Keyakinan atau agama suatu masyarakat mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia sangatlah banyak, seperti bedanya cara beribadah, cara berpakaian, dan cara kitabnya. Dan yang ketiga ada kehidupan sosial budaya. Antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di suatu daerah mempengaruhi kehidupan lainnya sehingga muncul keberagaman bangsa Indonesia. Contohnya seperti berpakaian adat, Sunda dan Batak berbeda maupun dalam segi makanan, lagu dan seni dan lain-lain. Yang terakhir ada faktor sejarah. Sejarah setiap daerah pasti berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Contohnya, daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi persebaran agama Islam, maka daerah tersebut mempunyai budaya sesuai nilai-nilai Islam. Contohnya di Aceh yang disebut dengan Serambi Mekah. 2. Upaya pelestarian kebudayaan asli Indonesia. Upaya-upaya pelestarian kebudayaan asli Indonesia. Dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda, dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, yaitu kultur experience, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu. Yang berikutnya ada kultur knowledge, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsikan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi pariwisata daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, diantaranya adalah A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. B. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. C. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. D. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. E. Mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikannya dalam kehidupan kita.
F. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. G. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. H. Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. I. Mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. J. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Konsep kebudayaan nasional. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang telah diketahui dan dipelajari terhadap manusia, yakni mengenai sifat, harapan, benda, dan keadaan. Sistem pengetahuan yakni dapat dikelompokkan, di antaranya A. Pengetahuan mengenai alam, B. Pengetahuan mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya, C. Pengetahuan mengenai tubuh manusia, pengetahuan mengenai sebuah perilaku orang lain dan sifat, D. Pengetahuan mengenai waktu dan ruang. Teknologi adalah semua sarana dan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi muncul dalam cara orang mengatur masyarakat, mengekspresikan rasa keindahan, atau membuat produk artistik. 2. Sistem ekonomi. Elemen tersebut yakni dapat terkait secara erat terhadap divisi produksi, penjualan, dan pekerjaan. 3. Sistem sosial. Sistem sosial yakni dapat mengatur tempat tinggal, pernikahan, dan sistem hubungan keluarga dan jaringan sosial antara orang-orang yang didasarkan pada pernikahan dan hubungan darah. Organisasi sosial tersebut ialah termasuk dalam sekelompok organisasi sosial yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri, baik orang legal maupun non-hukum, yang memiliki fungsi mempromosikan partisipasi masyarakat terhadap segala upaya untuk membangun bangsa dan negara. 4. Sistem kepercayaan. Ada saat-saat ketika pemahaman, pengetahuan, dan ketahanan fisik manusia untuk menguasai dan mengungkapkan rahasia alam sangat terbatas, dan kesadaran akan keberadaan kekuatan goib, kesadaran akan keterbatasan dan beradat terhadap manusia. 5. Sistem politik. Sistem politik merupakan adanya sebuah cara, jalan, dan alat yakni sebagai mencapai suatu tujuan tersebut. 6. Sistem kesenian. Seni tersebut yakni dapat mengacu pada nilai estetika atau keindahan yang akan dihasilkan dari sebuah ekspresi keinginan manusia untuk kecantikan yang dapat dinikmati dengan telinga atau mata, dan seni ini merupakan adanya sebuah intuisi yang digunakan sebagai mengekspresikan suatu rasa keindahan terhadap jiwa manusia tersebut. Akan membahas tentang pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan asli Indonesia di era globalisasi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, ras, dan agama, sehingga Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat banyak dan berbeda-beda di setiap daerah. Di setiap budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial dan seni yang tinggi dan mencerminkan identitas suatu bangsa yang baik. Namun, dengan adanya globalisasi saat ini, kebudayaan Indonesia kini kian memudar secara perlahan dan tergantikan oleh kebudayaan asing. Hal ini dikarenakan sebagai akibat kemajuan teknologi yang sangat pesat, yang akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan asli Indonesia. Nilai budaya barat macam-macam kebudayaannya. Yang dimiliki oleh budaya barat cenderung merupakan sisi kebalikan dari nilai-nilai budaya timur. Budaya barat lebih menekankan dunia objektif dibandingkan perasaan, sehingga hasil pola pemikirannya membuahkan sains dan teknologi. Nilai kebudayaan barat lebih ditekankan pada pikiran. Barat hanya meyakini sesuatu yang masuk akal saja, sehingga ritual keagamaan dipandang sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian Barat lebih berpikat pada kemajuan material dan hidup. Barat hidup dan dunia teknis dan ilmiah, sehingga mereka menganggap pikiran nilai-nilai hidup yang meminta kepekaan hati sebagai sesuatu yang tidak bermutu. Nilai-nilai seperti itu sebagian besar memang tampak pada macam-macam kebudayaan barat.
teknologi dan yang berkembang pada era globalisasi ini mempengaruhi karakteristik sosial dan budaya dari lingkungan sosial. Menurut Sujono Sukanto, masuknya budaya asing ke Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat peka serta memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, ada dampak positif modernisasi yang terjadi di Indonesia, yaitu pembangunan yang terus berkembang di Indonesia dapat merubah perekonomian Indonesia dan mencapai tatanan kehidupan bermasyarakat yang adil, maju, dan makmur, sehingga harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Dampak negatif budaya yang masuk ke Indonesia seperti cara berpakaian, etika pergaulan, dan yang lainnya sering menimbulkan berbagai masalah sosial, diantaranya kesenjangan sosial ekonomi, kerusakan lingkungan hidup, kriminalitas, dan kenakalan remaja. A. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ada jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin akibat tidak meratanya pembangunan. Apabila jurang pemisah ini tidak segera ditanggulangi dan menimbulkan kecemburuan masyarakat sosial yang dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Kesenjangan sosial itu sendiri akan mengakibatkan hal-hal berikut ini. Pertama, lahirnya kelompok-kelompok sosial. Lahirnya kelompok-kelompok sosial tertentu seperti adanya pengamen yang banyak berkeliaran di jalanan yang menyebabkan masyarakat terganggu dan keberadaan pengamen tersebut sering menimbulkan masalah yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Di samping itu juga terdapat kelompok pengangguran yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya dan jika tidak ditanggulangi secara cepat maka akan menimbulkan kasus atau kriminalitas. B. Kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran yang terjadi di lingkungan masyarakat menimbulkan dampak sebagai berikut. Pertama, polusi udara menyebabkan sesak nafas, mata pedih, dan pandangan mata kabur. Kedua, polusi tanah menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak. Ketiga, polusi air menyebabkan air tidak bersih dan tidak sehat isi. C. Masalah kriminalitas. Kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar hukum atau hal-hal bersifat kejahatan, seperti korupsi, pencurian, perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lainnya. Dalam kriminologi kejahatan disebabkan karena adanya kondisi dan proses-proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku sosial lainnya. Artinya, terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dan variasi organisasi. Organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi sebagaimana dikatakan Sutherland dalam Sujono Sukamto tahun 1990 halaman 367. Kriminalitas atau perilaku jahat merupakan proses asosiasi diferensiasi karena apa yang dipelajari dalam proses tersebut sebagai akibat interaksi dalam pola dan perilaku yang jahat. D. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah penyimpangan perilaku yang dilakukan generasi muda atau sekelompok remaja, misalnya tawuran, perusakan barang milik masyarakat, penyimpangan seksual, dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.